Dalam riwayat mengitari buah. Ada buah, berbagai macam buah dikelilingi oleh Nabi sambil memilih. Itu buah. Tapi kalau makan yang terdekat. Maka dari itu kalau kita lagi makan bersama atau menghidangkan makanan, kita harus perhatikan buat tamu-tamu kita hidangannya yang adil. Jangan di sini ada lauk, di sana nggak ada lauk. Di sini ada lauk yang disukai banyak orang, di sana juga harus ada. Kenapa? Ntar yang di sana kepengen yang ini jauh tapi. Ya. Nah itu perlu. Kadang di majelis-majelis atau di maulid misalnya. Ya, ini ada beberapa tamu-tamu yang di sini komplit, yang di situ ada yang nggak ada. Padahal yang di sana kepengen juga yang di sini jauh. Mau ngambil, oh adabnya cari yang deket. Mau yang deket nggak ada yang dia doyan, yang doyan yang di situ. Nah itu harus dibagi. Harus ngerti kita pembagian semacam itu, kita mesti mikirin juga, jadi supaya yang hadir benar-benar ya lega juga, jangan yang satu lega yang satu dongkol misalnya, ya Allah, dan seterusnya. Wa an la yanfukha fit ta'am, dan jangan menghembus-hembus dalam makanan ya, menghembus, meniup, menghembus dengan hidung kita misalnya, atau meniup dengan mulut ya. Nah, terus kalau makanannya panas gimana, Beb? Taruh, diemin. Jadi cara mendinginkannya bukan dengan ditiup. Kenapa? Karena kalau ditiup itu bisa diibaratkan membuang sebagian keberkahan itu makanan dengan tiupan tadi. Tapi adab makan dan minum. Nah, yang mana adab ini dapat meningkatkan derajat seseorang di sisi Allah Ta'ala lewat adab dan akhlak. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah memuji Sayyidina Abu Bakar di hadapan sahabat yang lain, apa? Ma fadalakum Abu Bakrin bi kathrati salatin wala siyam. Ketahuilah Abu Bakar ini tidak mengungguli kalian karena sebab banyaknya puasa dan salat. Bukan, tapi bisyai'in wagara fi qalbih, tapi dengan adanya sesuatu yang bertengger dalam hatinya. Apa? Yaitu adab dan akhlak yang ada dalam hati beliau. Sehingga gerak-gerik beliau penuh dengan adab dan akhlak. Itu yang membuat beliau unggul melebihi sahabat yang lain. Nah. Amma adabul akli allati qablahu fahiya ghaslul yadain. Sedangkan adab-adab makan yang dilakukan sebelum memulai makan. Ada yang sebelum memulai makan, ada yang di saat makan. Ini adab sebelum makan, sebelum memulai makan. Fahiya ghaslul yadain. Pertama kali nyuci tangan. Ya, nyuci tangan. Ahlan. Mencuci tangan. Nah. Dan mencuci tangan sebelum makan itu memiliki faedah yurithul dzaka, mewariskan kecerdasan. Fadhal. Ahlan. Adab mencuci tangan sebelum makan itu dapat menyebabkan kecerdasan. Siapa yang mencuci tangan sebelum makan, Allah akan karuniakan kecerdasan. Nah. Dan setelah makan, yurithul ghina. Habis makan cuci tangan dia. Itu mewariskan kelapangan rezeki yang zahir. Jadi kalau rajin cuci tangan sebelum dan sesudah, dia dapat dikaruniakan walaupun sedikit demi sedikit kecerdasan dan keluasan rezeki oleh Allah Ta'ala. Itu yang pertama, mencuci tangan. Wa wad'ut ta'am 'ala sufrati bil ard. Ya. Meletakkan makanan di atas sufrah, yang di atas bumi ini, maksudnya di atas ubin, di atas tempat duduk kita ya. Sufrah, alas makan. Atau kalau tempat duduk kita sudah ada alasnya semacam karpet gini, minimal itu. Tapi kalau ditambahkan sufrah, afdol. Kalau enggak masalah. Tapi yang penting sudah ada tatakan istilahnya. Sudah ada tatakannya. Di atas. Wal julus, dan dalam keadaan duduk. Makannya dia melakukan duduk sebelum memulai makan. Ya. Wa niyatut tagawi ala ibadatillah. Berniat dengan sebab makan ini dia mencari kekuatan atau kemampuan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala.
Sehingga kalau dia niatkan demikian, walaupun makan itu bukan satu ibadah, tapi kalau dia berniat ini, makannya dihitung ibadah. Selama dia makan, dianggap ibadah, sama kayak dia sholat, sama kayak dia zikir. Dan makanan itu selama masih ada dalam perutnya, dia dicatat ibadah. Dari berkat apa? Berkat niatnya. Karena dia niat di saat makan itu untuk menguatkan dia punya fisik untuk ibadah. Wal ibadah wasi'ah. Ibadah itu luas. Macamnya banyak ya. Berbagai macam ibadah. Kalau kita sertai niat yang benar, semua gerak-gerik kita dihitung ibadah bahkan. Wa tarkul akli bisyiba. Ya. Dan dia udah masang niat atau dari awal udah memasang niat untuk meninggalkan makan yang terlalu kenyang. Apakah kenyang itu boleh? Boleh. Tapi kenyang yang bagaimana? Ya, kenyang yang terlalu, yang sangat terlalu kenyang itu nggak boleh. Nah, yang berlebihan. Ya. Tapi paling afdol adalah berhentilah makan di saat kau ingin masih memakannya. Itu yang paling afdol. Itu yang paling afdol. Kita makan, masih kepengen belum, masih ada ruang kosong nih. Tapi kita berhenti. Itu yang paling afdol. Tapi kalau kita teruskan sampai batas kenyang yang wajar, nggak apa-apa, boleh. Lakin al-afdal, kalau bicara afdaliyah, yang utama, yang tadi itu. Tidak memulai makan kecuali sudah betul-betul lapar, dan tidak berhenti makan kecuali masih dia menginginkan, tapi sudah makan dia. Sehingga ulama memberikan batasan, katanya. Batasnya itu paling sedikit dia 3 suap, paling sedikit ini. Ya. Paling banyak, ada yang mengatakan 9 suap, ada yang 11 suap. Kalau udah 11 atau 9, berhenti dia. Biasanya masih kepengen tuh, kalau sudah 9 ya, atau 11 itu masih pengen biasanya. Tergantung orang, tampungannya beda-beda ya. Nah. Waridha bil hadiri minat ta'am wa tarku dhammih. Nah ini. Juga dia merasa ridha, rela terhadap makanan yang dihidangkan yang sudah ada ini. Rela dia, ridha. Cukup ya. Minat ta'am wa tarku dhammih, jangan mencela makanan ya. Ente nggak makan itu makanan boleh, tapi mencela jangan ya. Nggak makan nggak apa-apa, nggak harus kita makan, nggak. Karena memang kalau makanan ini, Al-Faqir teringat dulu Al-Habib Anis, Muhammad Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi Solo. Beliau sering mewasiatkan kepada hadirin yang hadir di majelis beliau. Beliau mengatakan, kalau makanan itu yang kita suka ya. Kalau makanan yang kita doyan, jangan yang orang lain doyan. Orang lain beli sesuatu, kita nggak pernah nyobain, kita nggak tahu doyan, kita ngikut, belum tentu kemakan nanti ya. Tapi yang kita suka. Nah, oleh karenanya, kalau kita menyajikan untuk tamu, ya kita lihat tamunya ini doyannya apa. Karena yang dia suka pasti kan, bukan yang kita suka aja, tapi yang dia suka ya. Nah, lain dengan halnya dengan pakaian. Kalau pakaian yang orang suka, artinya yang orang suka, yang kalau dilihat orang itu suka, walaupun bukan pakaian mewah atau pakaian mahal, tapi dilihat oh rapi, oh bersih, oh berbau harum misalnya. Walaupun pakaiannya murah mungkin, pakaian yang bukan pakaian mahal-mahal, tapi dilihat itu orang suka. Nah, wa ghairu dzalik, dan lain sebagainya. Nah, wa ammal lati ma'ahu fahiya al-bad'u bitasmiyah jahran liyudzakkira ghairahu ala ma'idatit ta'am ya. Sedangkan adab makan yang bersamaan dengan memulai makan itu, yang bersamaan dengan makan tersebut, yaitu al-bad'u bitasmiyah jahran. Dia memulai dengan mengucapkan basmalah ya, basmalah, bismillah minimal. Yang afdal bismillahirrahmanirrahim, ditambahkan doa yang kita tahu, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, atau Allahumma barik lana fima razaqtana warzuqna khairan minhu ya. Jahran, dengan suara yang didengar. Kenapa? Liyudzakkira ghairahu ala ma'idatit ta'am, untuk ngingetin yang lain supaya baca juga. Kalau dia bacanya pelan, mungkin yang lain ada yang lupa, dia nggak baca doa akhirnya ya. Tapi diingatkan buat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, dengar semua. Oh ya, akhirnya ingat semua.
Sehingga akhirnya ingat semua dia, mereka yang hadir itu ikut baca bismillah. Nah, wal aklu bil yumna, dan makan dengan tangan kanan. Nih, memakannya dengan tangan kanan. Ya tentunya bagi orang yang normal, yang dia nggak ada udzur. Kalau orang yang ada udzur misalnya tangan kanannya misalkan maaf nggak ada, kepotong, ya pakai tangan kiri terpaksa. Ya. Tapi buat orang yang sehat, yang normal, yang nggak ada tangan kanan, atau tangan kanannya sedang sakit, misalkan banyak ada penyakit yang kotor, misalkan di telapaknya, dia boleh dengan tangan yang kiri, atau dengan alat bantu, sendok misalnya. Ya. Wa tasghirul lugmah. Nah, ini juga termasuk adab nih, mengecilkan suapan, tapi jangan terlalu kecil, ya kecil-kecil kayak gundu, enggak, yang wajar. Artinya yang wajar, nggak terlalu banyak, wah, kayak diurap gini, dirauk gini langsung plek. Itu kebanyakan, kebesaran tuh. Tapi dikecilkan sedikit, yang wajar. Iya, 3 jari atau 4 jari. Biasanya kalau nasi dia susah minimal 4 jari. Tapi kalau dia nggak bisa 4 jari, nggak apa-apa 5. Tapi dikecilkan suapannya. Tapi kalau terlalu kecil, kita lagi diundang orang, terlalu kecil, takut nyinggung yang punya rumah. Kok kecil, nggak doyan makanan anak nih? Iya. Kalau terlalu kecil, iya. Makanya yang wajar, sedang lah, tengah-tengah lah. Kita bisa ngira-ngira sendiri. Tapi kalau terlalu banyak, kita dilihat rakus. Iya. Jadi khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu yang tengah-tengah, ya. Iya. Apalagi pas lagi lapar-laparnya, ya. Sudah, khilaf sudah. Nggak ingat orang. Hatta di sebelahnya ada orang lewat, nggak ingat. Nah, wa ijadatu madghiha, dan mengunyah dengan baik, ya. Jangan baru 2 kunyahan langsung telan, les kayak makan bubur, ya. Enggak, tapi kunyahlah dengan yang baik. Kenapa? Karena kunyahan yang baik akan membantu pencernaan yang ada dalam perut kita. Kalau kita belum ngunyah sempurna udah ditelan, nah ini pencernaan kita akan mencernanya dengan susah payah, bekerja dengan payah, susah payah itu. Wa tarku maddiyadihi ila ghairiha qablal faraghi minha, ya. Dan ingat, kalau kita udah ngambil di piring kita misalnya hidangan lauk pauk, maka jangan kita menyodorkan tangan kita, ini udah ya, sebelum memulai makan udah diracik nih, kita udah ngeracik nih, udah makan yang ini dulu. Jangan ini masih banyak, kita udah ngambil yang lain-lain. Kalau memang kepengen yang itu dari awal, taruh. Ya, lapar mata, ya. Udah dikumpulin penuh, nggak habis. La ilaha illallah. Wal aklu mimma yalihi illa fil fakihah. Dan dia makan dengan sesuatu yang ada di dekatnya. Ya, yang ada di dekatnya. Illa fil fakihah, kecuali buah. Kalau buah justru cari yang jauh. Kalau makan buah sudah selesai makan atau sebelum makan, dia makan buah yang nggak apa-apa, yang jauh-jauh boleh. Adabnya nggak masalah. Memang Rasulullah pernah sambil memilih. Itu buah. Tapi kalau makan yang terdekat. Maka dari itu kalau kita lagi makan bersama atau menghidangkan makanan, kita harus perhatikan buat tamu-tamu kita hidangannya yang adil. Jangan di sini ada lauk, di sana nggak ada lauk. Di sini ada lauk yang disukai banyak orang, di sana juga harus ada. Kenapa? Ntar yang di sana kepengen yang ini jauh tapi. Ya. Nah, itu perlu. Kadang di majelis-majelis atau di maulid misalnya. Ya, ini ada beberapa tamu-tamu yang di sini komplit, yang di situ ada yang nggak ada. Padahal yang di sana kepengen juga yang di sini jauh. Mau ngambil, oh adabnya cari yang deket. Mau yang deket nggak ada yang dia doyan, yang di situ. Nah itu harus dibagi, harus ngerti kita. Pembagian semacam itu kita mesti mikirin juga. Jadi supaya yang hadir benar-benar ya lega juga. Jangan yang satu lega, yang satu dongkol misalnya. Ya Allah. Dan seterusnya. Wa an la yanfukha fit ta'am, dan jangan menghembus-hembus dalam makanan. Ya, menghembus, meniup, menghembus dengan hidung kita.
misalnya, atau meniup dengan mulut, ya. Nah, terus kalau makanannya panas gimana, Beb? Taruh, diemin. Jadi cara mendinginkannya bukan dengan ditiup. Kenapa? Karena kalau ditiup itu bisa diibaratkan membuang sebagian keberkahan itu makanan dengan tiupan tadi. Tapi kalau dibiarkan beberapa saat, 5 menit, 7 menit, 10 menit, dingin dia, nggak panas. Maksudnya udah nggak terlalu panas. Anget, dimakan anget-anget. Ya. Kalau panas sekali, kita maksain panas sekali. Itu kurang afdal. Karena Rasulullah SAW bersabda, abridut ta'am fa innal hara la barakata fih. Dinginkan makanan dengan cara bukan ditiup, ya. Karena makanan yang masih betul-betul panas itu nggak ada keberkahannya malahan. Ya. Nah, wa an la yajma'a bainat tamri wan nawa fi ina'in. Nah ini, jangan mengumpulkan, kalau ini makan tamr nih, kurma, jangan mengumpulkan antara kurma dan bijinya di satu tempat. Jangan. Ini ngambil kurma, sudah tinggal bijinya dibalikin lagi di situ. Jangan, pindah taruh tempat lain. Jangan dikumpulkan antara kurma dan bijinya. Tapi pisahkan. Wa an la yashrabal ma illa 'indal ihtiyaji ilaih. Nah, di saat kita makan, sebaiknya kita tidak minum air dulu kecuali kalau kita perlu, ya, keseretan. Tengah-tengah makan lagi asik, seret, ngambil air. Karena apa? Kita butuh. Kita hajat dengan air tersebut. Tapi kalau nggak ada hajat, afdalnya jangan minum dulu. Ya. Afdalnya jangan minum dulu. Nah, bahkan ya diriwayatkan ada seseorang yang suatu ketika dikisahkan dalam satu manaqib, seseorang yang masuk ke pasar, di situ ada orang pamer kekuatan. Badannya gempal dan lain sebagainya, dia pamer kekuatan. Ada satu orang ini masuk, ente bisa nggak, ente banggain kayak gini, ente bisa nggak seperti yang ana lakukan? Emang ente bisa ngelakuin apa? Sini, ente punya uang koin, bawa sini. Tuh koin diambil, ditekuk dengan jarinya, seret, pesok. Kuat banget ini orang. Ditekuk dengan jarinya. Kaget nih orang yang pamer kekuatan, dia nggak bisa, nggak mampu dia. Kalah kuat dengannya. Maka ditanya, selesai dia pamer pertunjukannya dia itu, dia datang ke orang yang melipat koin tadi itu dengan jarinya. Apa yang membuat ente bisa sekuat itu? Ente mau tahu rahasianya? Rahasianya, ana makan kurma atau makan makanan, tapi ana tidak pernah minum kecuali setelah 1 jam atau lebih setelahnya. Selesai makan, ana tunda minum sampai 1 jam. Itu melahirkan satu tenaga dan energi yang begitu kuat tadi ya. Dan ana lakukan itu sudah tahunan, sehingga menghasilkan tenaga yang besar. Nah, wa amma allati ba'dahu, sedangkan adab makan setelahnya, setelah makan, ya. Al-qiyamu qabla syiba. Berdiri sebelum kenyang. Kita makan bareng nih. Kalau bisa kita berdiri duluan sebelum yang lain. Kalau bisa. Ya kalau kita mau isi bensin, ana perjalanan jauh nih. Butuh tenaga banyak. Jangan sampai ana sampai rumah lapar lagi misalnya. Ada sebagian orang kan gitu, jauh. Ya, ana perjalanan jauh misalkan. Mumpung gratis ini. Ya. Ya. Maka yang afdal begitu. Berdiri sebelum kenyang. Maka ada pepatah dalam bahasa Arab. Kul ka'aklil jimal wa gum qabla gamir rijal. Makanlah engkau seperti makannya onta. Semangat banget onta tuh kalau makan. Les. Tapi gum qabla gamir rijal. Bangun sebelum yang lain bangun. Ente duluan bangun. Ya, artinya sebelum kenyang. Wa ghaslul yadain ba'da la'qihima. Dan mencuci tangan setelah mengisapnya. Ya, sisa makanan itu kan masih ada tuh. Sunnah dimulai dari jari tengah. Ya. Dari jari tengah, kemudian jari telunjuk, kemudian ibu jari. Diisap. Ya. Setelah itu baru mencuci tangan. Itu dilakukan sebelum mencuci tangan. Wa iltiqatul futat.
dan mencari makanan yang masih tersisih, yang belum kemakan. Butiran-butiran nasi tadi itu yang di piring kita ya, dicari. Wa qul ba'da faraghih, dan ucapkan setelahnya alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya. Kalau dia mengucapkan doa ini, segala puji bagi Allah yang memberikan aku makanan ini, ya, dan merezekikan hal ini tanpa repot dan payah dariku. Tapi semua itu dari Allah Ta'ala, wala kekuatan sedikit pun dariku. Ya. Man qala dzalika ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Siapa yang mengamalkan doa ini setelah makan, dia diampuni dosanya yang lalu. Enak, gampang, simple, tapi dapatnya besar. Diampuni dosanya yang telah lalu oleh Allah Ta'ala. Wa zada ba'dul ulama alhamdulillah ala hadhihi ni'mah wa kafa biha min ni'mah. Ada yang menambahkan segala puji bagi Allah atas nikmat ini, dan cukup ini termasuk nikmat yang mencukupiku. Naam. Naam. Ayo. Sampai di sini ada soal, ada pertanyaan? Tafadhal. Nanti berikutnya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah. Ada pertanyaan? Ada soal? Tafadhal. Kalau makannya nggak habis gimana? Kalau nggak habis, makanya waktu ngambil kita bisa ngira-ngira. Kalau jangan kebanyakan ya. Nah. Tapi kalau tetap kita udah ngira-ngira, oh nggak habis juga. Ada yang mau nggak dari anak kita atau istri kita? Kalau di tempat lain ya udah bungkus kasihin, misalkan kasihin kucing. Usahakan jangan sampai mubazir sama sekali. Usahakan. Ya. Kasihin hewan, kucing misalnya. Ya. Ada pertanyaan? Kalau tadi habis makan selesai diri, harus diri. Bukan sunnah. Berhenti kalau dia belum kan dia mau cuci tangan berdiri biasanya, atau udah disediain misalnya, ya nggak berdiri dia. Cuman maksudnya berdiri di sini artinya berhenti dari makan maksudnya. Diri itu untuk memisahkan dari kelompok dia yang sedang makan bareng itu maksudnya. Karena kalau dia masih di situ berarti kan masih mau makan istilahnya. Kesannya gitu, kesannya tuh begitu. Tapi kadang di sebagian tempat enggak, berhenti ya udah di situ, walaupun dia di situ nggak makan nggak masalah. Ya. Tapi intinya maksudnya berdiri di situ, dia berhenti dari makan atau memisahkan dari kelompok yang lagi makan. Iya. Kadang juga kalau dia seorang yang dipanuti, kadang dia mesti tahu, paham. Kadang ada orang yang mau ngambil lauk-lauk di nampan itu, kalau ada dia orang sungkan. Jadi dia bangun pinggir, baru dia orang enak ngambilnya. Dia harus paham itu. Nah.